أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم
وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. Ya, sadaqallahul azim. Silakan kita baca dulu terjemahannya biar dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Mereka membantahmu Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan
Sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. Dan tidaklah Allah menjadikannya malaikat sebagai kabar gembira agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu teguh pendirian. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka. Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya. Iya, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kepada semuanya yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid dan tantangan kehidupan modern atau tauhid dan aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, surat Al-Anfal ini adalah surat yang menggambarkan itu, karena masalahnya masalah harta, masalahnya duit, masalah harta rampasan perang. Ya. Dan kalau sudah berhubungan dengan harta, itu yang sudah tidak punya gigi pun juga masih pengen gitu dan senang, padahal juga nggak bisa mengunyah. Itu. Maka ada dua kelompok, anak muda dan orang tua. Dan untuk menjawab dua keinginan besar itu, maka diturunkanlah surat Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Orang-orang pada bertanya tentang Al-Anfal, rampasan perang itu siapa yang berhak memiliki, memanfaatkan. Ya, orang kelompok tua yang berpengalaman, yang berjasa mengatakan, ya kamilah, kan kami yang berjuang, kami yang berpengalaman, kami yang tua, begitu. Tapi anak muda tidak mau kalah. Ya, orang tua mah sudah makan asam garam udah lebih dulu, udahlah nggak usah ikut-ikut juga gitu. Kalau ngambil dikit aja gitu. Kamilah yang anak muda yang akan melanjutkan sejarah, perjuangan dan mempunyai kekuatan. Akhirnya tidak ada titik temu. Maka Allah menurunkan surat Al-Anfal. Ya gitu. Ya, yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul. Bahwa anfal itu miliknya Allah dan Rasul. Daripada kalian pada rebutan, pada bertengkar, ya udah itu biar milik Allah dan Rasul aja. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Maka takutlah kepada Allah dan pada balik lawaslah kembali, tidak usah pada cekcok dan tidak usah bertengkar. Nah, begitu. Ya, orang-orang dulu, para sahabat Nabi, ya imannya lebih tinggi, lebih kuat, lebih kokoh. Ya, dan ada wajarnya juga karena menyaksikan Rasulullah itu pun juga terjadi juga yang namanya rebutan dan iri dan seterusnya. Maka mereka jadi kembali menerima dan sadar setelah diingatkan,
tentang Allah dan Rasulnya, maka berdamai mereka atau menjadi tenang dan tentram kembali. Inilah iman. Jadi iman itu kalau kuat maka akan menjadi aman. Ya. Nah, itu juga dalam Al-Qur'an juga. Iman itu kalau kuat maka akan aman. Tapi ketika tidak aman berarti imannya tidak kuat. Nah, di surat Al-An'am ya di juz yang ke-7 kalau ininya ya bahwa alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ayat 82 surat yang ke-6, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya. Ya. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan aman dan mereka mendapatkan. Iya. Jadi alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan imannya itu tidak ada penyakitnya. Di situ syirik, penyakitnya banyak banget sebetulnya. Ya, artinya iman itu kalau kuat maka akan aman. Ketika tidak aman berarti imannya tidak kuat. Itu sudah satu kata itu sebetulnya. Iya. Maka jadi tadi ketika para kelompok tua dan kelompok muda tadi bertikai atau berbeda pendapat, maka tidak ketelurung-telurung atau tidak terlanjur-lanjur kemana-mana tahu. Tapi begitu diingatkan, maka kemudian bisa kembali dan damai kembali. Tapi peristiwa-peristiwa seperti ini sering terjadi karena memang jadi musuhnya atau penyakitnya iman itu adalah kehidupan itu sendiri. Makanya Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Hidup dan mati ini adalah jadi untuk menguji keimanan. Ya. Kalau ada orang menceritakan kehidupan, maka kehidupan itu adalah letaknya cobaan keimanan. Kalau ada orang cerita kematian, maka kematian itu mulai dari sakitnya itu juga ujian keimanan. Makanya ada doa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ya, nanti di kuburan ada mohon perlindungan dari siksa kubur dan di neraka, di akhirat ada siksa neraka. Di dunia selain penyakit atau fitnah kehidupan ada namanya fitnah dajjal. Maka ada 5 itu dan itu adalah meliputi seluruh perjalanan kehidupan. Maka jadi iman itu selalu tampil jadi sangat penting dan dibutuhkan dalam hidup ini. Ya, orang kecil
biasanya cobaan dan fitnahnya kecil. Dikhawatirkan imannya juga kecil juga gitu. Ya. Karena bahwa iman itu ya semakin kuat dan size-nya semakin besar, maka cobaannya juga semakin ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, surat Al-Ankabut surat 29 ayat 1, 2, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Ya. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Ya. Silakan. Iya. Jadi tidak mungkin iman itu dibiarkan. Jadi tidak ada ujian itu tidak mungkin. Karena tahu jadi kekuatan dan kelemahan iman itu dengan ujian itu, dengan gesekan. Ya. Kalau dibiarkan aja ya berarti sesuatu yang tidak teruji. Keistiqomahan orang yang tidak teruji. Nah, maka jadi itu tidak mungkin, Bunda, ya. Jadi maka ya harus ada ujian, maka melekat. Atau bahasanya tantangan boleh, ujian boleh. Sejak kapan? Ya sejak dulu. Cobaannya Nabi Adam, lah kan belum ada apa-apa, itu udah ada ujian kan. Kamu jangan makan buah khuldi gitu. Akhirnya makan apa enggak? Makan. Ya, makan. Padahal secara akli, kalaulah tidak makan, maka seluruh surga enak semuanya kan? Cuman satu doang, kenapa mesti harus makan? Nah, itulah kemudian ada ujian iman, ujian loyalitas. Ya. Jadi ujian keimanan, ujian loyalitas itu adalah sebuah keniscayaan. Kalau ada orang ngomong gimana kalau nggak ada ujian? Ya tidak mungkin, karena harus ada untuk menyaring, untuk menfilter, untuk mengetahui tingkatan dan levelitas segala sesuatu dan orang, itu harus ada ujiannya. Ya, ini diuji hujan begini, ini ketahuan juga kan yang rontok ya kan. Nah begitu. Ya. Bunda kalau tahu jadwal saya udah saya kasih tuh. Saya ada punya 10 jadwal ini hari ini. Ya, jadi itu ujian. Kalau kerja sama orang biasanya ngikutin saya, nggak ada. Jadi saya ngikutin orang. Ya, karena jadwal sudah jadi terus dan begitu. Nah, jadi apa namanya, sampai tukang absen juga ditelepon dulu subuh. Saya nanti masuk jam 8, kamu sudah ada di situ. Nah, begitu. Nah, jadi begitu. Itu adalah harus apa namanya ujian iman. Tidak ada yang tidak. Malaikat diuji loyalitas dan keimanannya. Kemudian manusia diuji dan loyalitas keimanannya. Ya, maka itu adalah suatu yang sudah aksioma.
Tapi kan tidak boleh mengatakan jadi saya itu kebal ujian juga nggak boleh juga. Dan saya adalah pilihan Allah tanpa ujian tidak ada. Tanpa tantangan tuh nggak ada karena nanti rumusnya tadi surat Al-Ankabut bahwa tidak mungkin orang mengatakan aku beriman lalu kemudian dibiarkan begitu saja karena tidak akan ada bukti. Ya. Makanya kalau ada kita suka mengatakan kalau ada orang baik di tempat pengajian itu tidak ajaib. Karena memang itu tempatnya ngaji dan tempat orang baik. Kalau ada orang baik di masjid itu juga tidak ajaib juga. Karena memang masjid itu jadi tempat jadi orang beristighfar, bertobat, beribadah dan seterusnya. Tapi kalau ada orang baik di tempat duit yang banyak berserakan, ada orang baik di tempat lawan jenis yang sangat molek dan ini, kalau ada orang baik ya itu baru baik, nah begitu. Tapi kalau ada orang baik di pengajian di tempat masjid ya itu tidak sesuatu yang aneh ya. Nah begitu, ini sinopsis adalah seperti itu. Maka al-imanu wa tahaddiyatu az-zaman. Nah begitu. Bahwa iman jadi dan tantangan-tantangan zaman. Iman adalah Allah. Maka ketika dunia itu dipenuhi dengan Allah, maka yang lainnya menjadi tidak ada masalah. Begitu juga bila hati itu dipenuhi dengan Allah, maka tidak ada masalah juga dengan dunia ini. Nah, contohnya yang tadi, kenapa Nabi Adam jadi terganggu dengan buah khuldi? Ya, satu karena penasaran, maka jangan penasaran. Nah, kepo ya kalau sekarang tuh. Makanya kepo, makanya orang tuh kalau jalan disuruh lurus aja, kalau tidak ada kepentingan yang penting maka jangan belak-belok. Karena belak-belok itu berpeluang untuk memalingkan hati dan perhatian. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis ini bahwa sehebat-hebat kepribadian orang dan keislaman orang itu jangan kepo. Karena kepo itu menimbulkan masalah. Kepo tahu kan ya? Oh, saya juga ngikut-ngikut bahasanya anak-anak. Makanya man samma'a samma'ahullah wa man ra'a ra'ahullah, hadis sahih. Enggak usah nguping-nguping, malah ngerepotin kamu kalau dengar. Nah gitu. Ya, nguping tuh nyari-nyari tahu, nyari-nyari berita. Enggak usah ngintip-ngintip. Nah, karena ngerepotin kamu. Jadi orang yang tenang, orang yang lurus hanya bersama Allah itu jauh lebih nikmat. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang beriman dan menjadi tenang hatinya bersama Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Iya. Lalu tadi yang di surat Al-An'am tadi, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jadi iman adalah al-yaqin, jadi keyakinan, kemantapan, jazm namanya. Semakin orang itu mantap dan biasanya tidak tahu ada sesuatu, itu malah tenang. Jadi orang itu kalau tahunya cuman itu dan tidak ada yang lain dan tidak tahu yang lain, itu matanya nggak jelalatan. Ya itu aja. Nah itu juga satu hal juga, maka imannya orang awam itu kadang lebih kuat daripada imannya orang yang ngerti. Apalagi cuma separuh-separuh ngertinya. Itu berbahaya. Imannya orang yang tidak tahu duit itu lebih kuat daripada imannya orang yang tahu duit. Allah di kehidupan kita itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka selain Allah adalah makhluk.
Dan makhluk itulah, ciptaan Allah itulah bisa menjadi penguat iman kalau ditundukkan untuk iman, dan bisa menjadi ganjalan iman, yaitu penghambat iman. Ya, mungkin bisa digambarkan di surat Ali Imran surat 3 ayat yang ke-14 15. Itu nanti akan lebih gamblang. Jadi luar biasa. Ya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil ibad. Ya. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci serta ridha Allah, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Maha benar Allah dengan segala. Segala firman-Nya, Bunda, keluarga, pasangan, anak, harta, ya, jadi kemudian kendaraan, sawah ladang, ini adalah sesuatu keniscayaan dan selain Allah, dan ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa menjadi modalnya iman, bisa menjadi ongkos iman, menjadi penguat iman, dan menjadi objek iman, ya, dan bisa juga menjadi hambatan dan halakan iman itu juga. Jadi maka ini juga ada sudut pandang. Sudut pandang itu cara mengelola, memahami. Jadi yang ada ini, ada orang mengatakan, aku sih sholat malam terus, tidak makan dan puasa terus. Ya. Aku juga tidak punya pasangan supaya nggak ngerepotin, ya gitu kan. Ini kan juga terjadi di zaman Rasul. Lalu Rasulullah, lo pada ngomong apaan sih? Mah, begitu. Aku itu orang yang paling bertakwa, orang yang paling jadi takut kepada Allah, tapi aku juga tidur, aku makan, aku puasa, aku punya keluarga. Itu begitu. Jadi indah, maka judulnya juga jangan, apakah tantangan iman atau musuh iman? Sebetulnya nggak mesti begitu. Jadi sebetulnya, jadi iman dan rivalitasnya, saingannya, dan kebalikannya itu adalah sesuatu yang satu. Jadi hidup itu selalu begitu. Kalau imannya dirawat, imannya diperhatikan, maka dia akan kokoh. Maka dia akan bisa jadi memanfaatkan selain iman yang jadi mungkin bisa menjadi musuh, bisa menjadi hambatan, itu bisa menjadi mitra yang baik. Gitu. Nah, misalnya saya kasih contoh. Perkataan begini. Orang hebat itu di belakangnya biasanya ada orang hebat. Nah, gitu kira-kira begitu. Jadi orang hebat, orang sukses itu kalau laki, maka berarti dia juga ada penopang yang membantu istri yang hebat juga. Nah kan begitu.
Kalau dia perempuan hebat, maka berarti dia juga mempunyai support dukungan yang hebat juga. Nah kalau begini kan menjadi bagus. Nah begitu. Jadi bukan istri menjadi musuh, bukan suami menjadi musuh, bukan begitu, bukan menjadi musuhnya iman, bukan menjadi hambatan iman. Ya, ya dan di dunia ini disuruh beramal. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ngapain kita ngopainin permusuhan? Ya paling begini bahasanya. Kalau saya sudah berpengalaman hidup sama kamu 5 tahun, tapi ternyata yang muncul 70% negatif. Nah, mungkin bisa diambil kesimpulan begini. Ya udah, kan hidup ini untuk membangun kebaikan, untuk menguatkan keimanan, untuk menyebarkan agama Allah, untuk menyebarkan iman ini ke seantero lingkungan kita. Sementara kita cuma sibuk dengan negatif. Jangan-jangan kita tidak cocok berpasangan. Mungkin kamu akan cocok bermanfaat buat keimanan dengan orang lain, saya juga orang lain. Mungkin bisa begitu. Sehingga tidak menimbulkan kebencian. Jadi di dunia ini tidak usah membangun kebencian. Tidak membangun musuh. Nah, begitu. Tidak usah membangun itu. Karena apa? Karena baik semua saja belum tentu cukup untuk masuk surga dan mendapat ridho Allah. Coba nih Bunda, ini perhatikan omongan saya. Jadi kita itu bisa baik semuanya aja, tidak cukup untuk masuk surga. Dan tidak cukup untuk mendapat ridho Allah. Berdasarkan hadis Rasulullah, lan yadkhulal jannata ahadun bi'amalihi. Tidak ada seorang pun yang masuk surga itu semata-mata dengan amalnya dan perbuatannya, kecuali disempurnakan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Bagaimana kemudian kita dengan pasangan berurusan melulu, dengan anak juga berurusan melulu, dengan harta juga nggak banyak-banyak amat, tapi ribet melulu, ya kan? Ya, jadi seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya hidup yang cuman jadi 60-70 tahun ini yang belum tentu jelas kuat imannya, ternyata habis untuk jadi iri, dengki, dan bertengkar. Nah, kan di situ yang disebut amrodul qulub itu kan ya paling tinggi musyrik lah pasti. Syirik itu jadi menduakan Allah lah, menigakan Allah lah, macam-macam. Tidak ada, yang lain itu tidak ada, yang ada cuma Allah saja. Jadi Allah itulah iman. Maka tidak boleh. Yang lain ini adalah sarana ibadah. Ya. Bahkan sampai dengan setan pun itu adalah menjadi sarana ibadah. Kalau kita tahu bahwa dia itu setan, tantan loh, ya kan begitu. Kamu silahkan ganggu aku, tapi kasih tahu bahwa kamu itu setan, biar saya tidak terganggu dengan kamu. Kan begitu. Akhirnya menjadi teman juga. Jadi setan itu juga menjadi teman, tapi teman jangan dipakai menyekutukan Allah. Karena setan juga tidak mau dijadikan sekutu Allah, itu tidak mau. Surat Ibrahim ayat 22. Ya, itu salah orangnya bukan salah setannya. Silakan Bunda baca. Jadi surat Ibrahim ayat 22 ini, nanti setan itu tidak mau dijadikan sekutu Allah. Yang salah adalah orangnya. Surat Ibrahim 14 ayat 22. Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyuruh kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Dirimu sendiri terus? Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh orang zalim akan mendapat sisaan yang sedikit.
Ataupun jadi setan pun juga kalau iman itu kuat, setan tidak kuat dia. Ya, sama sekali. Makanya ada doa kayak model a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu cukup sebetulnya. Tapi karena kitanya nggak kuat jadi nggak cukup. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi. Itu doa ketika dibaca oleh orang tertentu dan diwiridkan terus, setan itu tidak mencelakain. Setan itu cuman jadi menggoda, jadi merayu, memplesetin, dan ketika orang itu udah kepleset, sorry loh ya, aku nggak ikut-ikut, saya cuman menawarkan dan kamu mau. Jadi dia bilang begitu, ada di Quran begitu. Nah jadi kan luar biasa. Nah terus justru lebih berbahaya kala jengking, jadi kelabang, ngeri, melihat aja sudah ngeri. Ular, kalau itu memang menyakiti, kalau setan tidak. Setan itu ya di dalam Al-Quran tazin, menghias-hiasi, menyesatkan, tapi tidak menyakiti dia. Yuk kesini gitu dibelokin, ya, terus ternyata mau, dan nanti di sana dipasangin apa supaya pikirannya mau ke situ. Ya begitu. Tapi dia tidak menyakiti. Maka ketika iman itu kuat, nazroh itu kuat, hati itu bening, maka tidak akan bisa. Nah, a'udzubillahi minasyaitonir. Nah, ini semuanya kehidupan itu juga menjadi kendaraan setan juga, harta termasuk pasangan. Makanya pasangan juga kan ketika jadi mau berhubungan berdoanya begitu. Allahumma jannibna minasyaitoni wa jannibis syaitona minna. Nah, itu adalah saranya setan untuk menggoda kita, digoda dengan tidak punya duit. Tik. Nah, gitu. Ada uang receh. Wah, pikirannya langsung kepengen kemencer. Nah, maka kalau sudah kepengen, nah, kenapa saya harus kalah dengan idik-idik? Saya itu kelasnya 1 miliar baru mungkin kalah gitu. Nah, terus akhirnya datanglah uang 1 miliar. Kenapa saya kalah dengan 1 miliar? Kelas iman saya mah 1 triliun. Kalau 1 triliun saya mungkin bisa. Ternyata dinaikin lagi. Nah gitu. Maka jadi iman ini akan selalu jadi mendapatkan cobaannya selagi orang itu adalah jadi menyatakan beriman. Nah itu yang ada di Quran tadi. Maka semua yang ada dalam kehidupan ini nanti di Quran ada innama amwalukum wa auladukum fitnah. Surat At-Taghabun ya. Ya, surat yang ke-64 mungkin ayat 15 atau berapa di situ 13 innama amwalukum wa auladukum fitnah ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim innama amwalukum wa auladukum fitnah. 14 15 ya atau berapa itu? Coba. Surat ke-64 At-Takabur ayatnya 14 dan 15. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Iya. Jadi kalau dibuat hambatan, tantangan, penyakit, itu yang pertama, jadi di era modern, mau era yang lama, ujian iman itu ya tubuh ini sendiri dulu. Nah, kemudian jadi yang melingkupin tubuh ini. Jadi nggak ada, jadi ujian iman tuh di jauh sana di Las Vegas gitu nggak ada. Karena kita nggak kenal Las Vegas, nggak ketemu orang Las Vegas, tidak punya rekening di Las Vegas. Jadi ujian iman tuh ya tubuh ini dan siapa yang melingkup ini.
Dan penguatan iman juga tubuh ini dan melingkup ini. Misalnya saya kasih contoh. Bunda, saya tuh mungkin setiap jam kali ketemu ibu-ibu, ketemu perempuan tuh setiap jam saya. Ya, jadi seperti itu. Ini kan di sini, ini kan ada iman. Di sini juga ada pandangan. Ya, begitu. Ini semuanya bahkan rata-rata sangat akrab dengan. Jadi ada yang minta cium tangan lah. Kemarin di Indramayu pada cium tangan lah. Jadi ada orang itu, jadi ketika saya mau datang, dari malam sudah masak. Dan dia itu orang lumpuh, mohon maaf. Orang lumpuh, jadi sakit dan seterusnya. Tapi dia, ya mungkin kalau bahasanya yang punya husnul khotimah itu terkenal tuh. Jadi pesantren itu, jadi dulu almarhum suaminya selalu pokoknya berdoa mudah-mudahan jadi anak saya ada yang kayak Ustadz Ali bisa hafal Quran terus, dan itu lumpuh Bunda, lumpuh. Nah terus dia masak, saya dikasih tahu sama adik saya, jadi dia karena Ustadz Ali mau datang dia buat lemper, ini masak sendiri katanya, dia nanti diceritakan, dia membawa kursi yang untuk duduk ini dua, satu untuk Umi, satu untuk dia. Kita nggak ada janjian apapun, kita juga nggak tahu. Nah, jadi seperti itu, sangat dekat, sangat ini. Artinya apa? Artinya orang-orang yang ada di sekeliling itu, tadi perempuan, anak, dan seterusnya, harta, orang ngasih, dan seterusnya, itu kan bisa menjadi pengganggu iman. Makanya tadi saya bilang, yang ada di sekeliling, nggak ada di Las Vegas sana, nggak ada di, wah saya terganggu iman saya sama orang Suriname. Memang sama siapa? Jadi gangguan iman itu adalah sesuatu yang dekat, sesuatu yang dikenal, sesuatu yang dibenci, sesuatu yang disenangi. Itulah yang menjadi hambatan iman. Jadi setan pun bisa diajak bicara. Misalnya setan itu kan pasti menyesatkan. Setan, gue tahu bahwa lo itu adalah tukang menyesatkan. Dan tugasmu adalah itu. Tapi kamu bisa enggak tidak mengganggu saya di saat saya lagi bermunajat kepada Allah, kompromi deh, nah gitu. Ya kan itu kan bisa diajak ngomong itu. Ya udah aku nggak ganggu kamu biar kamu bisa khusyuk sama Rabbmu, Tuhan kita semuanya. Nah itu kan bisa dengan seperti itu. Maka berteman dengan setan itu bukan berarti berteman untuk menjadikan setan kekasihnya dan menjadi sekutu Allah, tapi diletakkan pada posisinya. Bisakah seperti itu? Ya di antara para kekasih Allah juga seperti itu. Kalau di dalam cerita Syekh Abdul Qadir Jailani itu dia selalu bermunajat kepada Allah, salat malam, zikir. Tahu-tahu ada suara, ya Abdul Qadir, faqad abahtu lakal muharramat. Dengan jadi kedudukanmu, dengan usahamu untuk mendekat kepada aku Allah, maka aku telah bolehkan segala yang terlarang untuk kamu. Terus Syekh Abdul Qadir bilang apa? Ikhsa ya la'in, pergi kamu wahai terkutuk. Nah, gitu kira-kira. Ya, lalu hahaha gitu. Kok tahu kalau aku terkutuk? Ya iyalah. Jadi tidak mungkin Allah itu menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan. Tuh coba itu kan lihat. Jadi akhirnya jadi setan tahu. Nah begitu, maka kamu jangan ganggu saya. Nah jadi luar biasa seperti ini. Bahkan setan itu bisa dijadikan satpam. Jadi aku mau ibadah nih. Kalau ada teman-teman kamu mau mengganggu aku, jangan ini. Karena ada keakraban tadi, ternyata ya udah saya jaga kamu supaya tidak diganggu oleh prajurit-prajurit saya. Yang pada dasarnya setan itu pasti mengganggu, tidak mungkin tidak mengganggu. Makanya ada orang yang bisa menaklukkan setan karena imannya lebih kuat tadi, ya seperti para nabi meskipun terganggu. Nabi Sulaiman kan mempenjarakan semua makhluk halus kan, jin semuanya. Ya, itu diantara contoh. Nah ini Bunda, maka sesuatu ketika imannya itu kuat, maka
sesuatu yang ini tidak menjadi hambatan, tapi ketika iman ini turun, maka berarti sesuatu ini akan jadi lebih kuat, lebih dominan. Kita terganggu oleh jadi duit tadi, kita terganggu oleh keberhasilan orang, kita terganggu oleh kemaksiatan yang banyak. Ya, misalnya di mana-mana kan ada maksiat nih. Sekarang kalau mau menguji iman, masuklah di lingkungan maksiat itu. Kalau kamu aman, maka kamu tidak jadi terganggu oleh maksiat itu. Bisa nggak, Bun? Saya dulu pernah dikomentarin oleh kiai saya ketika ngafal Quran. Saya itu pernah dan hampir sering lah. Dulu di saat menghafal itu selama 3 bulan, itu setiap hari mengkhatamkan Al-Quran 1 khataman, setiap hari. Jadi 90 kali ditambah 1 kali, pernah sehari semalam mengkhatamkan 2 kali. Berarti 91 kali. Ya. Lalu jadi salah satu penopangnya adalah saya ada 2 hal yang paling inti. Yang pertama saya selalu dalam keadaan suci, artinya wudhu. Itu saya pegang. Yang kedua, Al-Quran tidak boleh terpisah dari tubuhku. Karena jadi simbol cinta. Kalau cinta itu kuat dan kokoh, maka tidak boleh pisah dari diri. Itu dari situ filosofinya. Nah, berarti saya dalam waktu 3 bulan menghafal Quran itu seperti itu. Nah, kiai saya almarhum Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi'afu anhu, itu adalah, mohon maaf, secara organisasi dia NU banget, yang sangat hormat dengan Al-Qur'annya. Kemudian beliau dawuh begini, jadi kalau ngaji itu harus didengarkan. Jadi Mbah Arwani Kudus itu terkenal kalau ditulis di Google. Jadi itu kalau ada orang baca Quran dan tidak didengarkan itu duko atau marah kira-kira. Ya. Nah, terus saya itu kan baca Quran di mana aja sambil apa saja terus jadi seperti itu. Namanya juga orang ini, akhirnya yang uniknya saya itu diuji oleh Allah. Ada orang namanya Pak Asmir Mursali almarhum Allah maghfir lahu warhamhu wa'afu anhu. Itu orang sukses, orang Padang. Jadi pada waktu itu dia punya pabrik sambel. Nah, gitu. Lagi sukses-suksesnya itu tahun 86. Nah, beliau baru mau punya anak, dilalahnya melahirkan, itu dua-duanya wafat di saat melahirkan. Anaknya dan istri stres dia itu. Stres, orang punya duit, kelilinglah ke Indonesia, cari ketenangan katanya. Sampai tidak diopeni itu tubuh. Dia itu tinggi hampir 180 lah tingginya. Nah, terus gondrong segini, ini orangnya gede banget. Nah, akhirnya terdamparlah di Lewiliang ketemu saya. Karena dia stres, kemudian dia punya duit, jadi saya itu dipijitin sama dijajanin, sama setiap sore pasti nonton bioskop. Nah, gitu ceritanya. Ini saya ceritakan. Di Lewiliang itu ada gedung bioskop dulu. Ya, Pasar Lewiliang. Dengarlah Lewiliang pasti. Nah, terus akhirnya nonton. Nah, saya kan sedang melakoni yang tadi mengkhatamkan Al-Quran 1 juz. Nah, saya itu tidak takut dengan film horor namanya. Saya nggak ngeliat. Nah, saya itu Bunda, mau di jalan, mau di gedung bis, mau apa, itu pasti ngaji saya. Dan saku ini ada Quran karena 2 hal yang syarat yang inti tadi itu saya lakukan. Dan itu mulai jam 4, selalu sebelum asar, itu pasti sudah selesai 30 juz. Dan setelah asar diajaklah jalan-jalan sama orang itu tadi. Nah, akhirnya Pak Kiai ini kan tahu lama-lama kan. Nah, maka dia bilang, udah nggak usah ikut sama Ali Ahmadi, itu lain gitu, dia bilang. Nah, udah ya, terus akhirnya dan terbukti memang saya 3 bulan selesai.
Ya, dan itu dicari nggak ada lah kalau di pesantren, susah. Jadi 30 juz selesai dan lancar. Ibu aja udah bertahun-tahun juga nggak bisa-bisa, ya kan begitu. Ya. Oke. Nah, artinya apa? Saya bisa menjaga 30 juz satu. Saya menjaga wudhu. Ya. Berarti saya kan tidak kesenggol, nggak butuh nyenggol-nyenggol orang dong. Terus bisa jadi menjaga jadi keistiqomahan. Dan itu masuk juga di apa namanya tempat-tempat yang begitu tadi, di pasar, di ini dan seterusnya. Maka ketika kita kuat, maka kita imun. Yang ada di sekeliling kita juga tidak ada masalah. Nah, orang ini jadi akhirnya ikut saya kemana-mana. Sampai saya pindah ke Jakarta, kuliah di Libya, dia ngikut. Nah, terus saya ngisi kemana-mana juga bodyguard gede begitu kan. Nah, setelah itu dia kuliah di Al Amanah namanya, sono di Rawamangun. Nah, suatu hari dia minta, saya kayaknya ingin berkeluarga lagi. Coba saya minta yang umur-umur lah 20 gitu. Nah, dia pada waktu itu umurnya kan sudah agak ini ya. Nah, saya tahun 90 itu saya pergi ke Madinah kan kuliah. Hilang. Saya serahkanlah kepada Bapak Abdurrahman, orang Sulawesi namanya. Nah, dia ahli masak, orang Padang jadi ahli masak, dia pinter, enak. Baru ketemu ya beberapa tahun yang lalu ada saya cerita di Sulawesi, oh sudah meninggal udah lama, tapi anaknya ada. Saya cari anaknya itu di Bulukumba namanya. Ketemu anaknya juga gede. Begitu gede banget anaknya. Alhamdulillah itu bapak kamu dulu selalu bersama saya. Sampai sekarang masih hubungan sama anaknya. Nah itu Bunda, artinya apa? Yang poin meskipun nonton biskop tadi, tapi ternyata sama sekali tidak mengganggu. Jadi 30 juz tidak mengganggu keistiqomahan. Jadi wudhu tidak mengganggu membaca Al-Quran. Nah gitu kira-kira. Jadi dunia yang ada ini memang itu ya nanti tergantung kekuatan loyalitas dan kekuatan iman. Nah begitu. Ya kalau enggak ya semuanya bisa menjadi musuh. Jadi sama bini bertengkar mulu setiap hari. Bini bukan untuk bertengkar. Ya anak juga seperti itu. Duit sedikit juga ngamuk-ngamuk. Jadi artinya apa? Semuanya menjadi bencana keimanan. Nah, begitu. Padahal kalau bisa seperti tadi, semua ini adalah menjadi objek keimanan, dakwah keimanan dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu dan tidak melihat dunia itu suram. Saya meskipun ngajar tasawuf, tazkiyatun nafas, saya tidak mengembangkan konsep bahwa tinggalkanlah dunia ini, tidak begitu. Dunia itu ditaklukkan sebagaimana Allah menaklukkan dunia untuk kita. Nah, kita taklukkan dunia itu. Jadi inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil ashiyyi wal isyraq. Aku tundukkan jadi gunung kepada Daud bertasbih jadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tundukkan burung kepada Daud kemudian bertasbih dan gitu. Ya kalau jadi rumah tangga, kemudian kesenangan, kemudian harta, pasangan itu dilihat seperti itu, maka itu adalah menjadi penguat iman. Nah, penguat iman dan justru menjadi perangkat jadi untuk itu ya. Oke, saya kira ini pengantar materi ya memang harus didiskusikan. Kalau tidak didiskusikan ya nggak bisa gitu. Maka ada orang kalau sudah sampai begini, makanya kalau kamu ini jangan kerja, nanti malah nggak bisa ngaji. Loh kok begitu? Bagaimana bisa kerja dan bisa ngaji? Bisa jadi menjaga iman dan bisa jadi bermanfaat untuk jadi kehidupan yang lainnya. Oke, silakan Bunda semuanya. Jadi tauhid dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Jadi bahwa tauhid itu esa, tauhid itu tunggal, tauhid itu monoteis, tauhid itu adalah Allah saja. Nah, kalau semakin tinggi kita bicara tazkiyatun nafas,
ya, maka di alam ini tidak ada, yang ada adalah Allah. Udah begitu. Karena yang ada ini semuanya adalah diadakan oleh Allah, maka tidak ada. Ya, dan kita juga bisa menganggap tidak ada. Begitu. Jadi sesuatu yang masuk pikiran kita, yang masuk hati kita, itu adalah sesuatu yang ada. Tapi ketika hati dan pikiran itu hanya dipenuhi dengan Allah, maka yang lainnya menjadi tidak ada. Nah, yang adanya ada di maklum. Maklum itu pengetahuan, tapi tidak masuk nominasi. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Maka jadi Allah tidak menciptakan dua hati dalam dada. Maka dada ini, hati ini tidak bisa dibelah sebetulnya. Kalau ada Allah, ya nggak ada yang lain. Kalau ada yang lain, nggak ada Allah. Tapi kalau 50-50, ya ada di dalam Al-Quran. Wa ja'alu lillahi mimma dhara'a minal harthi. Baca dulu di surat Al-An'am. Wa ja'alu lillahi mimma dhara'a minal harthi wal an'ami nasiba. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. Ayat 136 surat Al-An'am tadi. Ya. Ketemu? Iya. Nah itu kan berarti sudah disiapkan. Ya, ini untuk berhala, ini untuk Allah. Nah kan begitu. Padahal tidak ada, itu harus untuk Allah saja. Nah sebagian tradisi kadang ini untuk mbahmu, ya gitu kira-kira, orang sudah meninggal. Oke, nah maka jadi kalau kita melakukan sesuatu di dalam hati kita ada yang selain Allah, maka itu disebut syirik. Syirik kecil sudah. Yaitu ingin dipuji, ingin dikomentari. Nah, lalu orang tahu nggak ya kalau saya hadir pada hari ini gitu di dalam hati. Nah itu sudah ada sesuatu yang lain. Maka jadi itu adalah riya namanya. Riya itu syirik kecil, tidak membatalkan, tapi lebih berbahaya dari syirik besar. Syirik besar itu jelas-jelas jadi dipersembahkan untuk selain Allah secara zahir ada bentuknya. Tapi kalau syirik kecil itu adalah semua zahirnya karena Allah, orang ngaji, orang dakwah, orang ceramah, orang sholat. Jadi orang berinfak atau weweh itu jadi megengan menjelang itu pada ngasih tetangga-tetangga. Ini zahirnya itu adalah karena Allah. Tapi ternyata di sini jadi ada pikiran ya biar kelihatan oleh orang jadi kita dermawan. Nah ini ada share di sini. Nah inilah yang disebut syirik kecil. Syirik kecil itu sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan itu adalah syirik yang kecil. Karena kalau misalnya ibu-ibu syirik besar itu sudah enggak. Syirik besar itu ada pohon. Ya bahwa ini aku kasih ingkung misalnya itu sudah enggak lah itu. Tapi kalau syirik kecil itu
zahirnya adalah ibadah Allah. Ini ngaji ini ibadah Allah, tapi di sini memberi ruang untuk gitu, untuk supaya kelihatan paling petel, paling getol dan istiqomah. Nah, di situ itulah masuk yang lainnya. Nah, apapun yang kita lakukan yang zahirnya adalah ibadah kebaikan, lalu di sini ada yang lain, maka itu ada syiriknya namanya. Ya, itu yang tahu adalah kita, dan kita harus tahu yang maha tahu adalah Allah. Membatalkan enggak? Belum tentu membatalkan. Karena apa? Karena itu adalah yatro, datang. Wah, apalagi kalau ngomong padahal gue sudah datang, masa ustaznya nggak datang? Ya kan? Nah, jadi itu tasgihatun nafas banget. Jadi ibu itu ngaji itu nggak usah tergantung saya. Niatnya adalah karena Allah. Melangkah aja sudah dapat pahala. Jadi jangan cari ilmu. Jadi cari obatnya hati. Karena yang punya ilmu juga belum tentu bisa tazkiyatun nafas. Nah begitu. Ya kalau nggak hadir, kan niat itikaf, ngaji, baca Quran, bisa tilawah bareng-bareng kan. Tapi biasanya langsung ngamuk-ngamuk itu, udah pada datang kenapa lu nggak datang gitu. Padahal ngajinya tazkiyatun nafas. Nyambung nggak ini? Ya, itulah kalau mau belajar tazkiyatun nafas itu seperti itu. Makanya orang tazkiyatun nafas itu sangat enjoy, sangat aman hidupnya karena ya tadi tidak terpengaruh dengan orang meskipun nanti secara etika itu kadang-kadang menjadi kurang bagus, orangnya cuek begitu ya kan begitu. Nah itu kira-kira. Jadi itu ibu ya bahwa itu syirik kecil. Nah, berada di dalam kegiatan yang zahirnya adalah pasti karena Allah. Nanti misalnya, makanya kan saya suka jadi menantang sekarang begini. Ibu mau Ramadan begini ini, sebetulnya apa yang mau dicapai di Ramadan? Tidak akan bisa mencapai apa-apa kalau tidak disiapkan lebih dulu. Makanya ada Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, itu adalah berkah Rajab, berkah Sya'ban, sudah membuat kegiatan dan terbiasa, maka kemudian di Ramadan itu menjadi ringan. Makanya dibuatlah program. Nah gitu, kalau enggak ngos-ngosan nggak bisa berbuat apa-apa. Nah begitu. Iya. Ya, sedangkan misalnya gini nih. Saya nyiapin Ramadan masalah Al-Qur'an saja. Itu jadi mungkin saya mengkhatamkan ini nanti masih besok hari Kamis doa khataman di Junti Al-Haya. Kemudian 14-15 ada family gathering. Pada ngikutlah kalau emang boleh lah. Jadi di puncak ada doa khataman juga. Tanggal 17 ada khataman. 30 juz itu ya. Lalu itu sebelum Ramadan. Artinya apa? Untuk Al-Qur'an saja yang terkait Quran, jadi saya menyiapin luar biasa. Nah, jadi nanti pas masuk Ramadan, Ahad yang pertama itu khatam yang ke-1601. Ya, itu Quran. Jadi itu artinya apa? Nyiapin. Dan itu kalau saya karena di sini ada karena manusia, gue rugi. Manusia juga nggak bisa ngasih apa-apa, ya kan begitu. Saya hanya membuat kebiasaan supaya masuk Ramadan itu ringan. Karena Ramadan itu puncak dari kebiasaan yang diciptakan oleh kita. Nah, makanya mau sholat. Kemarin ada tarhib Ramadan di dekat ibu itu di Al-Ikhlas. Itu apa? Cerita. Ikon Al-Ikhlas adalah sholat 1 juz di tarweh. Itu imamnya saya sudah tahun yang ke-31 diumumkan kemarin itu. Ya. Mulainya jam 10, selesai jam 11:15, biasanya langsung pada kuliner. Dari dulu mudah-mudahan sehat. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah amal kegiatan yang zahirnya dini karena Allah, tapi di sini ada yang lain, maka itulah yang disebut riya dan syirik, Bunda. Ya. Tapi tidak mudah. Misalnya gini, Bunda sholat, ternyata ingat kunci lah, ingat masakan belum diangetin. Itu sesuatu yang tidak disengaja sebetulnya. Maka itu tidak membatalkan sholat.
Meskipun bisa juga mengurangi, tapi tidak semuanya mengurangi sholat juga, enggak juga. Karena kan ini truk, nah begitu kan? Ya, dan bukan karena itu, bukan, tapi masuk. Ternyata, waduh, ternyata belum kurang garam tadi ya, belum. Hah? Tidak semuanya setan juga, makanya Rasulullah kan bilang ketika makanya dibiasakan kalau mau sholat, kalau lagi ngerebus air dimatiin dulu atau dipastikan sudah mendidih dulu. Supaya ini nanti tidak kepikiran gitu loh maksudnya. Dipastikan karena itulah. Jadi tidak mudah gitu. Dan memang tidak diniatin dari awal. Kalau syirik itu kan diniatin dari awal. Kan awalnya kan misalnya ini mau bagi yang melafalkan usolli fardhu sunnat duha misalnya lillahi kan sudah khusyuk nih, tapi ternyata di tengah-tengah truk begitu kan. Nah, ini sesuatu yang di luar kemampuan orang itu karena memang jadi dia tidak menguatkan dirinya, akhirnya ingat. Enggak, itu siapapun. Jadi bukan, jadi siapapun pasti mengalami itu. Karena itu pembahasan para orang-orang besar, ulama-ulama yang bahas itu juga. Iya. Makanya orang yang banyak masalah itu jadi khusyuknya di doa biasanya. Kalau sholat tidak khusyuk. Ya, karena apa? Pada datang nih masalahnya ini. Makanya kalau bisa itu jadi dinihilkan masalah supaya tidak pada rebutan datang begitu itu. Makanya ada jadi omongan yang anehnya dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah, mudah-mudahan tidak benar. Jadi gini, jika kamu jadi kehilangan sesuatu maka sholatlah 2 rakaat. Dan itu Quran juga begitu, fasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan baru dengan sholat. Sholat itu bukan sholat untuk mengingat-ingat barang yang hilang. Dari sholat karena Allah yang khusyuk baru berdoa, mudah-mudahan ketemu. Tapi dilalahnya di saat sholat itu ingat ternyata, oh ternyata di sono. Nah inilah yang kemudian yaqtra' 'alan nas. Nah begitu. Itu itu syirik enggak. Tapi itu adalah gangguan iman, gangguan kekhusyukan. Makanya harus ditarik kembali, langsung balik. Nah begitu. Maka nanti bobot sholat orang itu sama enggak dengan yang lain? Enggak sama. 3 atau 4 rakaat juga enggak sama juga. Karena ada yang gitu, menikmati gerakan, menikmati bacaan. Tapi ada yang kayak dialog aja nanti, oh iya ya, kita mau makan ya setelah ini. Kan begitu kan? Oh, ribet banget itu. Ya. Hah? La taqrabus sholata wa antum sukara. Jadi kamu jangan melaksanakan sholat dan kamu dalam keadaan mabuk. Yang itu mah memang tidak boleh wong. Jadi sholat itu kan komunikasi dengan Allah. Sementara dia mau memulai sholat, dia sudah mabuk. Ya nggak akan bisa lah. Nggak ingat Allah. Iya. Ya, kalau ayat itu memang awalnya menjelaskan tentang orang mabuk. Jadi orang jahiliyah, orang Arab itu adalah pemabuk dulunya. Dan itu melekat dari zaman dahulu kala. Makanya mengharamkan jadi minuman itu Allah berangsur-angsur. Awalnya adalah mereka pada mabuk minum. Tapi pas yang kedua maka masih tetap boleh, tapi jangan menjelang sholat supaya sholat itu dalam keadaan sadar. Nah lalu turun ayat ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Jadi sholat itu kalau dari awalnya sudah mabuk maka nggak boleh sholat. Kalau dari awalnya sudah ngantuk banget maka nggak boleh sholat. Karena sholat itu adalah komunikasi dengan Allah dari Allahu Akbar sampai salam. Maka Rasulullah bersabda, jika orang itu ngantuk banget, maka tidurlah dulu.
Karena nanti akan berbahaya kamu apakah memuji Allah atau mengutuk Allah. Karena tidak sadar tadi. Nah ternyata orang yang tadi tidak mabuk dan biasa aja begitu sholat ternyata pada berdatangan. Ya secara substansi kayak orang mabuk, tapi dia kan tidak mabuk. Tapi dia berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu dibahas di dalam khusyuk sholat itu ada 3 tingkatan. Dan orang yang lezat sama Allah di dalam sholat itu tidak mudah. Tidak mudah, mungkin saya mengatakan tidak ada. Tapi yang paling rendah adalah orang itu jadi pikirannya berada di bacaan dan kegiatan sholat. Berada di sekitar ruku, sujud, dan baca. Itu namanya khusyuk juga. Intinya tidak ke yang lain. Jadi maka disuruh membunyikan, bukan di dalam hati. Subhana rabbiyal a'la, subhana biar mengikuti. Ini mengikat jadi pikiran supaya tidak kesono-sono. Yang kedua, khusyuk itu adalah sudah menikmati arti ruku dan arti bacaan. Itu khusyuk. Ini berat. Khusyuk yang paling berat adalah jadi sholat itu seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin para nabi. Para nabi pun tidak sampai ke tingkat itu juga secara utuh. Tapi yang kedua tadi kadang ke satu. Makanya kalau dalam hadis Rasulullah SAW jadi kalau sholat jadi yang disampaikan terdengar. Jadi di sini kayak ada air mendidih. Itu adalah interaksi. Jadi pemahaman menikmati gerakan sholat dan bacaan tadi jadi dijiwai jadi seperti itu. Nah kalau sudah sampai penjiwaan seperti itu Bunda, maka itu tidak kelicatan, tidak waduh ngamuk-ngamuk ini kelamaan nih imamnya, itu nggak terasa. Nah begitu. Nah jadi seperti itu. Nah meskipun Rasulullah juga namanya Rasul itu adalah segalanya, memberi contoh, maka akhirnya apa? Jika kamu jadi imam, maka ringankan karena ada orang itu ya tadi levelnya. Nah, jadi ada Allahu Akbar. Kita jadi sholat di rest area. Itu kudunya kulhu dan kulhu. Ternyata padahal kita itu baca ayat lain tapi cuman 1 ayat. Itu aja orang ngomong di belakang. Oh, dia sholatnya pakai Quran, nggak pakai kulhu katanya. Jadi luar biasa. Jadi ini jadi dahsyat sekali hidup ini sebetulnya. Jadi harus kulhu. Karena apa? Ya memang di situ bukan tempatnya untuk menjiwai bacaan. Di situ tempatnya untuk nyetor absen ke malaikat raqib bahwa aku sudah melaksanakan sholat. Nah gitu loh. Antara penjiwaan dan itu juga tidak mudah juga, harus dilatih gitu. Allahu Akbar. Jadi baina at-takbir wassalam. Nah gitu. Nah, ya terus nantinya akhirnya semuanya dalam kehidupan ini harus karena Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau sudah tapi suasananya beda. Ketika ibu masih di dalam majelis ilmu, ini ya kelihatannya insya Allah bisa. Tapi sudah keluar di situ lain lagi masalahnya. Karena kan terbuka ini. Ya, mata juga ngelihat apa aja, perbandingannya apa aja. Akhirnya jadi tidak sekuat di saat ini. Dan itu bukan kita aja. Sahabat Nabi juga begitu. Kata para sahabat Nabi, Abu Dzar Al-Ghifari ketika ngaji begini, Rasul, kalau kita pas ngaji kok tenang gitu ya. Terus kayaknya kayak melihat bidadari atau nikmat surga gitu. Tapi kalau sudah keluar kenapa berubah gitu. Rasulullah pun senyum. Jadi mahlan. Lalu jadi hakadha wa hakadha hinan wa hinan. Jadi kalau kamu bisa menjaga
kondisi hatimu selalu kayak di saat ada di hadapanku ini, la safahadkumul malaika. Apa katanya? Kalau ibu berada di luar sana berinteraksi dengan masyarakat, di pasar, di rumah, di anak-anak, tapi hatinya masih bersih kayak di hadapan Rasul tadi, maka malaikat pada turun dan menyalami kalian. Kata Rasulullah seperti itu. Ternyata juga nggak mudah juga. Nah, makanya ibu, orang harus tahu dirinya sendiri. Kalau ibu itu orang yang mudah mencela-menceli, maka jangan jauh-jauh dari pengajian. Gitu. Ngaji aja juga begitu, ya kan begitu. Nah, jadi harus mengokohkan diri begitu. Ya. Oke. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke. Jadi setan itu tidak membunuh, bukan tugas dia. Jadi yang di Quran itu setan itu memperlihatkan jadi sesuatu yang diridhoi Allah kelihatan jelek. Sesuatu yang dimurkai Allah kelihatan bagus. Itu namanya tazyin. Kemudian tadlil itu setan yang suka mengubah Google Map. Yang misalnya orang itu sudah jalan bagus, ternyata ini dihapus, wah ternyata belok, ya kan gitu. Itu namanya tadlil fi dhalalim mubin. Ya ada tazyin, ada tadlil, ada tashwih. Tashwih itu mengaburkan. Itu pekerjaannya setan supaya dibuat kabur. Jadi singkatnya ada hadis Nabi begini. Huffatil jannatu bil makarih, hadis sahih. Wa huffatin naru bis syahawat. Surga itu diperlihatkan jadi dilingkupi dengan hal-hal yang kurang menarik. Tapi kalau neraka itu diperlihatkan dihiasi dengan hal-hal yang menarik. Maka orang jadi senang ke situ. Nah, di antara mentasywih tadi adalah merusak pikiran. Maka merusak kesadaran akal. Itulah masuk sihir. Ya, begitu. Orang disihir itu kan yang hilang akalnya, yang hilang kesadarannya. Ya, begitu. Kemudian disebut kesurupan. Ya, kesurupan. Orang kesurupan itu pasti imannya tidak kuat. Kalau imannya kuat pasti mental. Kalau imannya kuat pasti setannya lebih kuat. Karena kalau setannya kurang kuat pasti mental dia. Ya, begitu. Maka jadi ayatnya di surat Al-An'am ayat 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum li ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun. Gitu. Ya, silakan dibaca. Ya, jadi setiap orang itu pasti akan diuji oleh Allah sesuai dengan kadar keimanannya. Setannya sekelas itu. Kalau Nabi, setannya ya sekelas Nabi. Kalau Rasul, orang-orang kecil bikin mah setannya kecil-kecil aja gitu. Ada orang lewat tempat yang singup situ tuh, itu nggak ada tempat singup ya, yang menakutkan. Lah lewat ke situ kok kesambet. Nah, kesambet. Itu orang dulu suka begitu. Oh, karena dia lewat kuburan jadi kesambet. Terus pulang, begitu kan. Ya itu berarti orang kecil. A'udzubillah. Kan ada a'udzubikalimatillahi tammati min syarri. Nah, gitu. Kalau orang mau membaca bahar namanya
ada Hizbul Bahar, ada Hizbun Nasr, ada Hizbun Nawawi. Itu adalah hizib, ya. Ya, teman-teman sunnah nggak nerima yang gini-gini ini. Tapi maksud saya itu adalah doa yang dibaca dan diwiridkan, dan akhirnya apa? Semua makhluk Allah jahat yang kita lalui itu dibungkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kan sama. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Itu kan ayat disebut muawwidatan. Muawwidatan itu adalah ayat protektor. Siapa yang membaca itu mau ngelewatin apa aja, bungkam semuanya itu. Nah begitu. Nah ketika orang itu kena sihir, berarti dia masuk itu kekuatan jahat. Nah dia dalam kondisi lemah. Perempuan dalam kondisi haid, dalam kondisi nifas, dalam kondisi bengong. Makanya jangan bengang-bengong begitu. Bengang-bengong itu jadi konsumsi empuk buat jadi setan dan orang yang nakal juga mendoakannya gitu, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, maka kemudian ada ruqyah. Ruqyah itu apa? Ruqyah itu kan tentang Allah. Makanya yang dibaca semuanya tentang Allah kan? Ayat kursi, ya kan 5 ayat Al-Baqarah. Bahkan ya cukup bahkan bismillahilladzi la yadurru. Maksud itu kalau yang membaca Khalid bin Walid itu setan segede apapun pergi itu. Ya, makanya dia kan meminum racun ketika datang. Wahai orang muslim, ini air sudah aku racuni. Kalau memang kamu hebat, jadi bahwa agamamu benar, maka kamu minum racun ini. Kalau kamu tidak mati, dia cuma yakin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul basir. Jadi membaca itu dan diminum dan tidak terjadi apa-apa. Karena ya tentu Allah kan. Nah, makanya bismillahirrahmanirrahim la yadurru tadi. Nah, ini orang wiridan tapi kena sihir, aneh juga itu. Nah, berarti wiridannya pasti bengong. Nah, makanya tidak mungkin orang yang menjiwai sadar itu terganggu oleh setan, tidak mungkin. Kalau terganggu berarti setannya lebih kuat atau dianya dalam kondisi tidak ada atensi, tidak ngeh. Maka jangan bengang-bengong ibu. Jadi orang kecopetan itu karena bengong itu. Coba kalau sadar bahwa wah ini situasinya mengkhawatirkan, maka langsung jadi dompetnya dimasukin ke ini dan itu namanya sadar, maka tidak kecopetan. Tapi kalau coba nyantai begini-gini, hilang deh. Karena jadi setannya lebih tinggi daripada kesiapannya dia. Iman yang kurus maka akan mudah dijebol oleh setan. Iman yang kuat mental setannya. Maka kalau sudah ini kan disuruh wiridan pagi sore kan, yang tadi kan diwiridkan itu secara teori tidak akan kena sihir, tidak akan kena pelet, tidak akan kena, kecuali peletnya duit. Nah itu kok ngeri juga itu. Nah cuman kalau itu masih kena berarti mulut membunyikan, sini tidak menjiwai. Itulah yang namanya bengong tadi. Meskipun orang dapat pahala, tapi dia kena gangguan setan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nah, tidak ada orang yang kena sihir mati kan tidak ada sebetulnya. Tapi kalau di kampung-kampung katanya, wah itu perutnya penuh paku, katanya ada begitu juga ya. Ya, maka ya harus ditolak dengan tadi doa-doa anti sihir tadi itu. Dan Rasulullah juga kan kena sihir karena untuk memberikan contoh bahwa Rasulullah itu manusia biasa, kemudian nanti ada kejadian, kemudian ada bagaimana cara menyelamatkannya semuanya. Santri aja kesurupan, begitu. Padahal santrinya ngapal Quran, aneh juga kan? Ya, jadi itu. Oke, itu pun ya. Iya. Ada tradisi dan kemudian ada jadi hidayah. Hidayah itu petunjuk ya. Bagaimana kalau dalam Islam semuanya. Jadi kalau memang yang namanya janin itu adalah bayi itu. Itu kan bukan satu. Jadi memang dia mempunyai perangkat teman namanya. Yaitu ari-ari, kemudian juga ada airnya itu kan. Dan itu sudah dilengkapin oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau tidak ada airnya, saya itu malah tidak tahu namanya ketuban. Karena kan ternyata saya punya anak pertama itu sayanya cuman ketemu 1 bulan, mungkin 3 atau 4 hari, terus saya ke Madinah kan. Terus ternyata hamil dan ketubannya sudah habis. Jadi beberapa hari itu luar biasa itu, sisa umur lah kira-kira begitu. Ketuban itu apaan gitu. Dan ternyata ketuban itu juga bagian dari itu nanti memudahkan untuk melahirkan. Nah kemudian ada jadi yang melingkupi, itulah yang namanya ari-ari. Itu jadi yang ini menjadi janin, yang perangkatnya ini adalah jadi yang tidak jadi janin. Makanya bagi orang-orang yang mengandalkan tradisi, maka itu diperlakukan jadi seakan-akan kayak bayi yang lain, itu satu. Nah kemudian karena dia tidak bernyawa maka dikuburkan kayak ada apa adanya. Ya, tapi kalau mengkhawatirkan syirik, ya tentu tidak dibuang sebagaimana apa adanya, ndak. Tapi kalau mau dikuburkan, ya dikuburkan biasa aja. Jadi tidak diperlakukan seperti mayit. Karena apa? Karena memang itu tidak ada nyawanya. Dan kalau ada nyawanya juga harus khoroja, kemudian mata mayitan. Nah begitu. Makanya kalau ada janin itu keguguran, itu kan sudah ada bentuknya, ada yang belum sempurna, maka jadi ketika wafat setelah bernyawa maka diperlakukan juga seperti yang sudah bernyawa. Tapi kalau tidak bernyawa maka tidak diperlakukan seperti yang tidak bernyawa. Nah kemudian kemasukanlah tradisi. Kadang-kadang nanti ditungguin, kemudian dipasangin petromak apa-apa. Ya tidak, intinya itu adalah jadi juga jangan itu apaan sih dibuang aja, jangan begitu juga. Tapi kemudian dicarikan tempat yang dikuburkan atau dipendem lah istilahnya. Ya udah ditinggal seperti itu aja. Kalau orang kampung, saya dulu menyaksikan orang-orang kadang-kadang dikubur di samping pintu. Nanti sesekali disiramin, paling seperti itu. Ya, bagi ilmu kejawen itu kadang mempunyai pengaruh. Katanya kalau di situ kepanasan maka jadi bayinya itu panas. Ya nggak usah diyakini lah, nggak usah diyakini, kan ada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul basir, itu tadi ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, begitu. Kalau di dalam ilmu kejawen tadi kan ada kaitannya juga. Seperti itu, maka ada yang dimaknai khusus kalau dari Islam, tapi tetap juga tidak dibuang begitu saja kan ya. Jadi dicarikan tempat, kemudian tidak di tempat sampah juga bukan. Nah begitu ya. Cukup luar biasa ya. Mungkin kalau closing ya, kita cukuplah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Karena selain Allah adalah makhluk Allah, maka kita harus tahu batasnya, di mana itu hulu itu berlebihan, di mana itu syirik. Itu kita harus tahu. Ya, jadi kalau sesuatu yang kalau orang rasionalis itu pokoknya yang tidak masuk akal dia nggak mau, gitu aja langsung. Ya. Jadi itu biasanya lebih aman. Ya, tapi tidak semua yang irasional, misalnya kayak doa tadi, kalau ada ilmunya, maka kalau tahu ilmunya, maka belum tentu itu masuk di wilayah syirik. Makanya harus ngaji kalau yang itu, ya harus ngaji. Ya. Ya, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaya arhamar rahimin. Ya Allah, Allahumma rzuqna as-sihhata wal 'afiyata was salamata min kulli baliyah warzuqna tulal amri fi husni amal. Ya Allah, keluarga kita semuanya dan keluarga besar Jamaah Masjid Al-Ikhlas ini, dan bil khusus majelis ta'lim ini semuanya, ya Allah, birahmatika arhamar rahimin. Barik lana fi sya'banina, ballighna ramadhana birahmatika arhamar rahimin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.